silakan duduk. Baik Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, jadi sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah pernah ketemu sama saya? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi perkenalkan, di sini saya Bida Nirma. Jadi di sini saya bertugas dalam pemeriksaan hari ini ya. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Risma. Ibu Risma ya. Untuk Bapak? Bapak Alia. Bapak Alia. Untuk alamatnya di mana ya? Di Sambangan ya? Oh, di Sambangan. Baik, Ibu Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksakan kehamilan saya, Ibu. Oh, ingin memeriksa kehamilan ya. Jadi karena ingin memeriksa kehamilan, apakah ada keluhan ya di kehamilannya Ibu? Selama ini tidak ada keluhan sih, Bu Bidan. Jadi cuma ingin memeriksakan kehamilan aja ya. Ibu bawa buku panitia, jadi boleh saya pinjam? Ya. Baik Ibu. Jadi di sini karena Ibu ingin memeriksakan kondisi kehamilan, jadi saya ingin bertanya beberapa hal ya Ibu ya. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya. Sebelumnya yang pertama yang saya tanyakan adalah riwayat menstruasinya Ibu. Jadi Ibu pertama kali menstruasi itu di umur berapa ya? 12 tahun. 12 tahun. Mohon maaf sebelumnya Ibu Bapak ya. Di sini saya ingin menanyakan hal yang sedikit privasi. Namun ini untuk kepentingan data juga. Kalau Ibu dan Bapak bersedia menjawab, silakan jawab. Kalau tidak bersedia nggak apa-apa ya. Jadi untuk perkawinan ini atau pernikahan ini apakah bersifat sah? Sah, Ibu. Sah ya. Terus ibunya sudah pernah menikah. Ini pernikahan yang pertama atau sudah pernah menikah sebelumnya? Pertama. Oh, yang pertama. Baik. Baik Ibu. Jadi selanjutnya saya menanyakan riwayat kehamilannya. Jadi apakah Ibu ini sudah pernah memeriksakan kehamilannya sebelumnya? Sudah ke dokter, ke bidan, sudah ke bidan. Sudah, sudah bagus. Lalu apakah kehamilannya ini direncanakan ya Ibu? Ya, direncanakan. Direncanakan. Baik. Ini untuk kehamilan yang keberapa Ibu ya? Yang pertama. Yang pertama. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah sebelum kehamilan ini apakah ada riwayat abortus atau keguguran? Tidak. Tidak ya, berarti kehamilan pertama. Baik, Ibu, selanjutnya saya menanyakan riwayat kesehatan. Jadi apakah Ibu saat ini sedang mengeluh ada penyakit tertentu? Tidak ya. Untuk nafasnya gimana Ibu? Apakah normal aja? Normal, Ibu Bidan. Normal ya. Baik, karena ini pernikahan yang pertama dan juga kehamilan yang pertama Ibu tadi bilang, berarti kan otomatis Ibu belum pernah bersalin ya? Iya. Ya. Jadi apakah Ibu sudah mengetahui ya cara menyusui yang baik dan benar? Sudah sih Bu Bidan, saya sudah sering melihatnya di YouTube, di Google. Ya, baik, bagus sekali Bu ya. Baik Ibu, ini juga saya ingin menanyakan hal sedikit privasi. Cuma nggak apa-apa ya Ibu ya. Jadi apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya? Nggak pernah Bu Bidan, karena kehamilan saya ini direncanakan. Oh, direncanakan ya kehamilannya. Sudah berapa tahun Ibu menikah? 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Baik. Selanjutnya tadi kan Ibu bilang pernapasannya baik Ibu ya, tidak ada keluhan di pernapasan. Lalu untuk nutrisinya Ibu yang satu hari itu berapa kali makannya? Saya makannya teratur sih Bu Bidan, 3 kali sehari. Ya. Untuk jenisnya bagaimana? Apakah berbeda-beda tiap makannya atau gimana Ibu? Ya, berbeda-beda. Karena Bu Bidan ada sayuran, daging. Ya, bagus Ibu ya. Lalu selanjutnya izin menanyakan tentang eliminasi Bu. Ini eliminasi ini seperti buang air kecil dan buang air besar ya Ibu ya. Untuk buang air kecilnya dan buang air besarnya itu berapa kali dalam sehari Bu? Untuk buang air kecilnya
sebenarnya selama kehamilan ini sering sekali ya Bu Bidan ya, tapi saya tidak menghitung berapa kali saya buang air kecil. Lalu untuk buang air besarnya sehari itu 2 kali Bu Bidan. Iya, untuk buang air kecilnya lebih sering daripada sebelum hamil Iya. ya. Baik Ibu, lalu untuk buang air besarnya itu untuk apa ya, intensitas BAB-nya itu apakah keras atau dia encer atau gimana Bu ya? Normal aja sih Bu Bidan, tidak terlalu keras ataupun encer. Baik, Ibu, normal ya. Baik Ibu, selanjutnya itu ada aktivitas. Jadi pekerjaan yang Ibu lakukan setiap hari itu bagaimana ya? Apa aja? Saya sih sebagai ibu rumah tangga, jadi kegiatan saya setiap hari itu menyapu, mengepel, memasak, hanya itu aja sih Bu Bidan. Oh ya, baik Ibu. Lalu untuk istirahatnya Ibu, apakah tidur malamnya itu bagus nih 8 jam dalam sehari gitu? Untuk tidur malamnya jam berapa Ibu? Saya jam 9 sudah tidur nih Bu Bidan. Jam 9 sudah tidur. Untuk bangun tidurnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Ya, ya. Sudah, ini ya Bu, sudah bagus. Lalu untuk tidur siang Ibu bisa tidur siang atau tidak bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Untuk tidur siangnya berapa jam Ibu? Sekitar 30 menit sampai 1 jam sih. Oh, dia sampai 1 jam. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan soal personal hygiene. Jadi di sini Bu, mandinya berapa kali ya dalam satu hari? Saya mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Terus untuk gosok giginya Ibu? 2 kali sehari juga. Gosok gigi juga 2 kali sehari ya. Untuk keramasnya? Keramas 2 hari sekali. Terus Ibu kan tadi bilang mandinya 2 kali dalam sehari ya. Apakah di setiap mandinya itu Ibu ganti pakaian atau gimana Ibu? Atau dalam sehari itu Ibu ganti pakaian berapa kali? Apa cuma 1 kali atau setiap mandi ganti pakaian? Saya setiap mandi selalu mengganti pakaian saya. Ya Ibu, bagus sekali ya Ibu ya, sudah bersih. Lalu selanjutnya ini juga hal yang sedikit kasus Ibu, cuma untuk kepentingan data ya. Untuk perilaku seksualnya Ibu, jadi Ibu untuk hubungan seksnya itu berapa kali ya? Sekarang pada saat hamil ke 1 minggu 2 kali. Oh, 2 kali ya. Terus apakah Ibu mengalami tekanan seperti stres mungkin Ibu mengalami selama masa kehamilan? Oh tidak. Tidak ya. Dari dukungan sosial juga Ibu, apakah Ibu mendapatkan dukungan dari keluarga, dari suami, dari teman, dari lingkungan sekitarnya, apakah mendapat dukungan? Oh iya, saya selalu mendapatkan dukungan. Ya, dukungannya baik ya. Jadi selanjutnya itu adalah spiritualnya Ibu. Apakah Ibu sebelumnya pernah ke dukun, pernah dipijat mungkin perutnya oleh dukun? Tidak Bu Bidan. Tidak pernah ya. Jadi untuk spiritualnya hanya sembahyang saja ya setiap hari. Baik. Selanjutnya Ibu, karena saya sudah selesai mencari datanya Ibu, jadi selanjutnya itu adalah saya ingin melakukan pemeriksaan fisik di sini Bu ya. Jadi Ibu bisa ikut saya sebentar, nanti saya kasih kamar Ibu. Ibu bisa ke belakang kamar mandi untuk mengganti celananya Ibu ya, dan juga celana dalamnya juga ya. Nanti Ibu pakai kamar, nanti Ibu silakan kencing dan juga cebok dengan bersih Ibu ya. Nanti saya juga akan memeriksa hygiene Ibu sekalian ya. Baik Ibu, apa Ibu bersedia? Ya bersedia. Bersedia ya. Baik Ibu, silakan ikut saya untuk mengganti kamar ya. Mari Ibu. Baik Ibu, sudah selesai menggunakan kamar. Silakan di sini dulu Ibu ya, berdiri di sini Ibu, naik. Saya mau meriksa tinggi badan dan berat badannya ya. Ada kesini, ada kesini Ibu. Ibu ya. Baik Ibu, untuk tinggi badannya 170 ya. Baik Ibu, untuk tensinya normal Ibu ya, 110 ke 80.
Ya, untuk suhunya juga normal 36 ya. Sebentar Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya izin memeriksa nadinya ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk nadinya normal ya 80 denyutan per menitnya. Selanjutnya untuk pernapasannya Ibu tangannya bisa taruh sini, ini ya. Baik Ibu, untuk pernapasannya juga normal ya Ibu ya. Baik. Selanjutnya Ibu saya ingin memeriksa head to toe yang tadi saya bilang itu, yaitu dari pemeriksaan kepala sampai ujung kaki ya Ibu ya. Mulai sekarang saya ingin memeriksa bagian kepalanya Ibu dulu, kepala dan juga wajahnya Ibu ya. Permisi Ibu, saya ingin memeriksa rambutnya ya. Permisi Ibu. Untuk rambutnya bagus Ibu ya, hitam. Tadi juga Ibu bilang kan kerapasnya juga teratur ya, jadi bagus, hitam, kepalanya juga bersih Ibu ya. Selanjutnya di bagian matanya Ibu bisa melihat ke atas. Permisi Ibu ya. Baik, bagus matanya ya. Izin memeriksa ininya Ibu. Jangan enggak. Baik Ibu, selanjutnya izin memeriksa refleks pupilnya Ibu ya. Baik Ibu, bagus refleksnya mengecil ya saat terkena cahaya. Selanjutnya Ibu bisa buka masker dulu sebentar. Izin memeriksa ininya Ibu ya untuk mengetahui udim. Baik, tidak ada udim ya Ibu ya, tidak ada flek hitam juga ya, sudah saya lihat. Selanjutnya di bagian hidung Ibu ya, Ibu mungkin bisa hadap ke atas. Baik, untuk hidungnya bagus, simetris, dan juga kebersihannya bagus. Untuk telinga Ibu permisi. Baik, untuk telinga juga bagus Ibu ya, simetris, matanya juga simetris, alisnya juga simetris. Selanjutnya untuk bibirnya Ibu, bibirnya juga tidak pucat Ibu ya, terlihat warna pink Ibu ya, merah muda gitu ya. Lanjut di tengah Ibu mungkin bisa mangap sedikit ya. Baik, giginya bagus, tidak ada mandal juga, tidak ada masalah ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, saya izin memeriksa bagian bagian leher Ibu ya. Permisi Ibu. Baik, tidak ada pembengkakan vena jugularis, tidak ada ini gondoknya juga ya, jadi sudah aman untuk di bagian ini. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian payudara dan juga perutnya Ibu, jadi Ibu bisa berbaring dulu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin memeriksa bagian payudaranya Ibu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya izin untuk membuka bajunya sedikit Ibu ya. Baik, di sini dari yang saya lihat sih keadaan payudaranya Ibu simetris ya, juga bersih juga saya lihat di sini. Selanjutnya saya izin papasi sedikit Ibu ya. Baik, bagus Ibu, tidak ada benjolan di bagian payudaranya ya. Izin Ibu untuk putingnya dulu sedikit. Ya, bagus Ibu ya, tidak keluar cairan begitu Ibu ya. Untuk payudaranya sih bagus Ibu ya, sudah bersih juga. Selanjutnya Ibu izin untuk lelopot, yaitu untuk memeriksa di bagian mana janinnya Ibu berada ya. Permisi Ibu ya. Baik Ibu, saya izin untuk mengukur TFU-nya. Baik, untuk TFU-nya 28 Ibu ya. Saya izin untuk level 2 Ibu ya.
Baik ibu. Soalnya ibu ya untuk level 3. Permisi ibu. Baik ibu, izin memeriksa DJJ-nya ibu ya. Permisi ibu, tangannya boleh permisi. Baik ibu, untuk DJJ bayinya normal ibu ya. Baik ibu, dari pemeriksaannya ini kepalanya sudah di bawah ibu, namun belum masuk PAP ya. Baik, untuk periksa hygiene-nya ibu dan juga melakukan vulva hygiene sedikit ya ibu ya. Permisi ibu. Baik ibu, saya izin untuk melakukan vulva hygiene ya ibu ya. Baik ibu, dari hygiene ibu sih sudah bersih ibu ya, tidak ada masalah, tidak ada cairan juga, tidak ada keputihan juga. Tadi saya bersihkan juga sudah bagus ibu ya, sudah baik. Baik ibu, selanjutnya saya izin untuk memeriksa ekstremitas kaki dan juga tangannya ibu ya. Tuh, dua. Baik ibu, izin memeriksa ekstremitas tangannya ya. Coba saya lihat tangannya dulu sebentar ibu. Baik, tangannya bagus ya, tidak ada udin. Kukunya juga bersih ibu ya, tidak warnanya juga bagus ya ibu ya, putih bersih. Baik ibu, selanjutnya ekstremitas kaki ibu, misi ibu. Baik ibu, kakinya juga bagus, tidak ada bengkak, tidak ada udin juga. Untuk warna kukunya juga bagus ibu ya, dan juga bersih. Baik ibu, sudah. Baik ibu, selanjutnya saya ingin memeriksa refleks patelanya ibu ya. Permisi ibu ya. Baik ibu, sudah ya, sudah bagus ya refleks patelanya ibu ya. Baik bapak ibu, jadi di sini dari hasil yang saya lihat di buku Kalita ya. Jadi di sini terlihat HPHT-nya ibu atau hari pertama hari terakhirnya ibu itu kan tanggal 5 bulan 11 tahun 2022 ya ibu ya. Jadi tafsiran persalinannya itu sekitar tanggal 12 bulan 8 tahun 2023 ibu ya. Jadi sebentar lagi ibu sudah mau menghadapi persalinan gitu ya. Lalu selanjutnya ibu dari hasil pemeriksaan tadi yang dari data subjektif yang gak suggestif aku mau jing baik bapak ibu, jadi dari hasil yang saya lihat di buku KIK itu hari pertama hari terakhirnya ibu itu tanggal 5 bulan 11 tahun 2022 ya. Lalu untuk tafsiran persalinannya itu kurang lebih tanggal 12 bulan 8 tahun 2023. Jadi sebentar lagi ibu sudah mau menghadapi persalinan ya. Lalu untuk hasil pemeriksaan tadi dari data-data yang saya tanyakan tadi itu dilihat semuanya di sini normal ibu ya, tidak ada masalah dan ibu juga tidak ada keluhan. Lalu namun ada sedikit di kencing menjadi lebih sering, hal itu wajar ibu ya, karena kan ibu sudah kehamilannya sudah semakin besar, jadi ada penekanan dari uterusnya ibu ke kandung kemih, jadi tidak bisa menampung air kencingnya itu dengan maksimal seperti sebelum hamil gitu ya. Namun hal itu tidak apa ya ibu ya, tidak menjadi masalah juga selagi itu tidak mengganggu aktivitas dan juga istirahat ibu. Lalu selanjutnya ibu di pemeriksaan fisik juga didapatkan tadi semuanya normal, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu semuanya normal ibu ya, tidak ada masalah dan juga dari kenaikan berat badan juga sudah sesuai dengan umur kehamilannya. Di beberapa pemeriksaan fisik head to toe itu yang tadi dari atas kepala sampai ujung kaki itu juga tidak ada masalah ya ibu ya, namun di perutnya ada sedikit
kaki dan tangan gitu ya, dan di bagian kanannya ibu itu teraba seperti punggung bayi, dan untuk kepalanya juga sudah di bawah ibu ya, sudah masuk PAP juga, sudah masuk pintu atas panggul. Lalu selanjutnya ibu, bayinya juga sehat ya ibu ya, ada gizinya juga normal, dari kebersihan genitalianya juga ibu sudah bersih, sudah rajin merawatnya ya. Lalu selanjutnya ibu, saya izin bertanya, ini kan ibu kandungannya sudah besar ya, sebentar lagi sudah mau bersalin. Apa ibu sudah mempersiapkan ya di mana ibu mau bersalin begitu? Maunya di bidan aja. Oh, di bidan aja ya. Selanjutnya untuk cara-cara mengedan begitu, apa ibu sudah paham ya? Sudah Bu Bidan, karena saya melihat di YouTube, Instagram. Oh ya, baik sekali ya ibu ya. Selanjutnya ibu, saya ingin bertanya di sini sedikit untuk kontrasepsinya ibu nanti atau KB-nya ibu nanti setelah melahirkan, ibu rencananya mau pakai yang gimana ya? Apa ibu sudah tahu jenis-jenis KB itu? Rencananya saya mau pakai KB suntik yang 3 bulan gitu. Ya, baik, sudah direncanakan ya ibu ya, bagus sekali. Lalu ibu, di sini saya ingin sedikit memberikan ibu masukan, karena sebentar lagi kan ibu kan sudah mau melahirkan ya. Jadi di sini saya ingin memberikan ibu masukan untuk semua persiapan persalinan itu agar sudah disiapkan dari sekarang ibu ya. Dimulai dari mungkin pakaian atau mungkin uang atau mungkin kendaraan yang digunakan nanti, mohon sudah dipersiapkan. Dan apa yang sudah tahu golongan darahnya ya? Sudah Bu Bidan. Sudah ya. Jadi mohon dari sekarang sudah disiapkan siapa saja anggota keluarga yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu, sekiranya bisa mendonorkan darahnya nanti untuk ibu jika ada hal-hal yang di luar dugaan ibu ya atau tidak diinginkan. Baik ibu, itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin dari ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Dari bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, baik ya, jadi sudah paham. Baik ibu, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Nanti kalau ada keluhan apa-apa tinggal datang lagi ke sini atau ke dokter atau ke puskesmas terdekat ya. Baik ibu bapak, ya ini ibu. Apa nih yang sebut kok? Ya, udah jangan